Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita kembali dapat bertemu melalui tayangan video YouTube yang dibagikan sebagai ibadah online yang kita laksanakan kembali pada hari ini. Saya kira percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita mau tujukan dan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sehingga kita betul-betul dapat merasakan hadirat Tuhan, dapat merasakan jamahan Tuhan, dapat merasakan lawatan Tuhan yang memulihkan hidup kita, yang memberkati hidup kita, yang menguatkan hidup kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kami akan melaksanakan ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ibadah kami dalam perlindungan pimpinan kuasa Roh Kudus. Segala intimidasi dalam bentuk apapun yang bukan berasal daripada Tuhan dari si jahat, si iblis, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah kami mohon, biarlah kiranya hadirat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dicurahkan, melawat, menjamah setiap kami yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini melalui tayangan YouTube yang dibagikan. Dan Tuhan, kami rindu dari ibadah kami pada hari ini juga, kami boleh mengalami suatu kebangunan rohani di dalam hidup kami, dan kami boleh mengalami berkat-berkat secara rohani di dalam hidup kami yang datangnya daripada Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, berkati seluruh yang melayani, yang terlibat. Mari Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan memakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap melaksanakan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya waktu kami menyembah-Mu, waktu pujian dinaikkan, kami percaya hari ini terjadi suatu kebangunan yang luar biasa Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, kuasa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bahkan bagi bumi ini Yesus. Karena kuasa-Mu besar Bapa, kami siap Tuhan. Kami memuji-Mu dan membesarkan nama Yesus. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa Tuhan besar di tengah-tengah kita, Tuhan. Amin.
kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, bagi setiap kami bagi hari ini Bapa.
Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sudah diberkati melalui lagu pujian yang kita naikkan bersama-sama, dan saya percaya bahwa hadirat Tuhan bisa kita rasakan, kehadiran Tuhan boleh kita alami di dalam hidup kita, dalam ibadah kita melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama pada hari ini. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama kembali untuk kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Oleh karena itu, sebelum firman Tuhan ini kita pelajari bersama-sama, kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu untuk kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa kembali. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kebaikan Bapa sudah kami rasakan mulai pengorbanan yang sudah Bapa berikan, yaitu melalui Kristus Yesus Tuhan sebagai Putra Bapa yang tunggal, yang memberikan hidup bagi kami dan mengajarkan kami juga untuk memberikan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada hari ini kami akan kembali belajar firman Tuhan. Meskipun firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama secara online, tapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk belajar firman Tuhan. Urapi, berkati setiap kami yang sudah mempersiapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu hamba berdoa, segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan pada hari ini, kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus menaungi, memenuhi, melingkupi kami, sehingga firman Tuhan yang kami pelajari boleh tertabur di tanah hati kami yang paling subur, dan firman Tuhan ini berakar, bertumbuh, berbuah, dan kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Berkati dalam pelajaran firman Tuhan kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hamba yang akan menyampaikan, Tuhan tolong ambil alih setiap perkataan, pikiran, hati hamba, sehingga apa yang disampaikan ini berasal daripada isi hati Tuhan, dan Roh Kudus yang menolong, mengurapi. Kemuliaan hormat hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, langsung kita akan bersama-sama membuka di dalam Alkitab kita, atau di dalam Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Buka Alkitab dan Alkitabnya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia, yaitu Yesus sendiri, telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rasul Paulus mengatakan, Yesus yang telah mengatakan ini, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada hari ini, maka judul firman Tuhan yang akan kita pelajari saya beri judul keajaiban di dalam memberi. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Keajaiban di dalam memberi. Menurut saudara, menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, mana yang lebih enak, mana yang lebih menyenangkan, mana yang lebih membahagiakan bagi kita? Memberikah atau menerima? Sekali lagi saya mau tanya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mana yang lebih menyenangkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Memberi atau menerima? Yang mana lebih menyenangkan dan membahagiakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian? Bapak Ibu sendiri yang bisa jawab. Namun di sini saya mau katakan bahwa banyak orang berpikir bahwa kalau kita menerima itu berarti kita mengalami suatu penambahan. Sebaliknya, jikalau kita memberi itu berarti kita mengalami yang namanya pengurangan. Berarti menerima bertambah, memberi berarti
kita mengalami yang namanya pengurangan, yaitu berkurang. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua pada hari ini, bagi orang-orang yang sudah mengerti rahasia di balik memberi dan berbagi, maka bagi mereka memberi itu jauh lebih membahagiakan, memberi itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan menerima. Sekali lagi, bagi orang-orang yang mengerti rahasia di balik memberi dan berbagi, maka memberi itu jauh lebih membahagiakan dan lebih menyenangkan dibanding dengan menerima. Karena waktu kita memberi, sebetulnya ada satu keajaiban terjadi di dalam hidup kita. Seperti halnya apa keajaiban yang dialami oleh seorang janda yang berada di Sarfat. Bapak Ibu bisa lihat dari kisah janda di Sarfat ini dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Ketika Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit, kemudian Elia pergi ke tempat di mana janda ini berada di Sarfat. Elia bertemu dengan janda di Sarfat ini yang sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu bakar. Untuk apa? Untuk mengolah makanan bagi dirinya, bagi anaknya. Kemudian dikatakan setelah itu maka dia akan mati karena dia tidak mempunyai apapun. Dia hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi waktu janda ini diminta oleh Elia untuk membuatkan sepotong kecil roti bagi Elia, kemudian bagi dia dan anaknya. Dan waktu janda ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia, terjadi suatu keajaiban. Apa keajaiban itu? Waktu janda ini memberikan dengan sepenuh hati buat abdi Allah, buat hamba Allah, buat Elia, yang terjadi adalah keajaiban. Bukannya ia dengan anaknya setelah makan itu mengalami mati kelaparan. Tidak, dia gak mati kelaparan. Keajaiban terjadi apa? Tepung di dalam tempayan itu tidak habis, minyak di dalam buli itu tidak habis-habis sampai musim hujan turun. Berarti apa? Janda ini mengalami yang namanya keajaiban di dalam memberi. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah, orang-orang sudah mengerti rahasia di balik memberi dan berbagi ini, maka mereka mengatakan bahwa memberi itu sangat membahagiakan dan menyenangkan dibandingkan menerima. Ini suatu pengalaman juga di dalam hidup saya. Sebagaimana janda ini, dia belajar memberi bukan dari kelimpahan. Dia belajar memberi bukan dari kelebihan yang dimilikinya, tetapi dia memberi dalam kekurangan. Saya mengalami ini suatu pengalaman hidup saya, yang mana Tuhan mengajarkan saya dan istri untuk kami belajar untuk apa? Memberi meskipun kami dalam kekurangan. Tapi waktu kami belajar memberi dalam kekurangan pun kami tidak mengalami kekurangan, melainkan kami mengalami kecukupan yang daripada Tuhan, di mana Tuhan mencukupkan, melimpahkan sesuai dengan janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kami, tidak akan membiarkan kami sampai meminta-minta roti, melainkan Tuhan memakai kami untuk memberkati dan memberi, sehingga apa? Ada sukacita, damai sejahtera, sesuatu yang sangat menyenangkan, membahagiakan di dalam diri kami, saya dan istri. Dalam kekurangan kami belajar memberi, tapi ada sukacita yang tidak dapat kami beli dengan apapun yang ada di dalam hidup kami, yang Tuhan berikan bagi kami, melimpah. Nah saudara, ini suatu pengalaman janda di Sarfat, pengalaman saya dan istri juga ketika kami membeli bukan dari kelebihan tapi dari kekurangan, tapi kami mengalami sukacita, berkat yang luar biasa dari Tuhan. Itu keajaiban yang kami alami. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang kita baca tadi adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Katakan kiri kanan saudara, depan atau belakang saudara, pukul bahunya, katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Katakan. Nah, mengapa lebih berbahagia memberi daripada menerima? Ini pertanyaannya, mengapa lebih berbahagia kalau kita memberi dibandingkan kita menerima? Karena saya mau katakan sesungguhnya ada sekali lagi keajaiban di balik kita memberi dibandingkan menerima. Dan inilah suatu rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang yang tentunya memiliki hati yang lapang,
orang-orang yang memiliki jiwa besar atau orang-orang yang berjiwa besar. Nah, kalau kita melihat hal-hal apa saja yang akan kita dapatkan pada saat kita mau belajar untuk memberi, pada saat waktu kita mau mempraktekkan dalam hal memberi ini. Saya mau katakan, yang pertama, ketika kita mau belajar memberi, bahwa memberi itu menyehatkan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa memberi itu menyehatkan. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, memberi itu memang sangat artinya gini, memberi itu dikatakan akan membuat kita menjadi sehat. Buktinya apa? Gini, buktinya. Seorang dokter yang bernama Alan Lucas. Alan Lucas ini melakukan sebuah riset yang mendalam tentang hubungan atau kaitan antara memberi dengan kesehatan. Sekali lagi Alan Lucas melakukan riset nih, penelitian. Hubungan antara memberi dengan kesehatan kita sebagai manusia. Dan pada akhir dari risetnya, akhir dari survei yang dilakukan oleh Alan Lucas ini, yang melibatkan sekitar 3.000 orang sukarelawan, melibatkan 3.000 orang sukarelawan, dan hasil yang diperoleh dari riset penelitian oleh Alan Lucas ini, dari 3.000 sukarelawan ini, 90% dikatakan orang-orang tersebut mengatakan bahwa memberi atau menolong orang lain itu dapat mengurangi rasa sakit. Memberi atau menolong orang lain ternyata itu mengurangi rasa sakit, dikatakan mengurangi stres, meningkatkan endorfin, dan juga dapat meningkatkan yang namanya kesehatan. Ini riset loh, hasil survei, hasil penelitian, yang ini benar adanya, bukan satu kebohongan. Bahkan ditegaskan dengan seorang Profesor David McCallum juga menambahkan bahwa gini, melakukan sesuatu hal yang positif terhadap orang lain, dikatakan itu akan memperbuat sistem kekebalan tubuh kita sebagai manusia. Ini yang dikatakan oleh Profesor David McCallum. Dan ini bukan hanya sebuah teori saja, tetapi ini adalah benar-benar nyata dan ini terjadi. Saudara lihat kesaksian hidup salah seorang wanita. Saudara pernah nggak dengar cerita tentang bagaimana mendiang Bunda Teresa? Pernah nggak saudara mendengar nama Bunda Teresa? Dimana saya rasa di seluruh dunia mengenal yang namanya Bunda Teresa. Di situ dikatakan bahwa Bunda Teresa itu merawat dan menyentuh orang-orang yang sakit menular di Kalkuta, India. Nah, walaupun atau meskipun Bunda Teresa ini setiap hari bersentuhan secara langsung dengan orang-orang terkena penyakit menular, dia bersentuhan dengan kuman penyakit menular ini, buktinya dikatakan Bunda Teresa itu tetap dalam keadaan kondisi tubuh yang sehat. Tidak hanya kondisi tubuh yang sehat, tetapi dia memiliki umur yang panjang. Nah, ini berarti sesuatu yang sangat luar biasa, keajaiban di dalam memberi. Bunda Teresa memberikan hidupnya, dia memberikan waktunya, dia memberikan tenaganya, dia memberikan materinya, dia mengorbankan semua itu untuk merawat orang-orang yang terserang penyakit menular. Bahkan dia bersentuhan secara langsung dengan kuman dan penyakit menular ini. Buktinya dia tetap sehat. Kenapa? Dia memberi. Waktu dia memberi ada suatu kebahagiaan, ada suatu sukacita, ada sesuatu yang menyenangkan bagi dia sehingga meningkatkan imun tubuhnya, mendapatkan satu kekuatan. Waktu dia memberi, itulah keajaiban di dalam memberi. Bunda Teresa tetap sehat, umur panjang. Ini yang dilakukan oleh penelitian oleh Alan Lucas maupun Profesor David McCallum. Ini saudara, saya juga pernah melakukan yang namanya perjalanan pelayanan waktu sekitar tahun 2006 atau 2007
pelayanan misi bersama teman-teman dalam global ministry itu dari Amerika. Saya dan istri yang pernah saya ceritakan, kami dipilih dari Asia, hanya kami berdua suami istri untuk melakukan pelayanan di Kamboja. Nah, cerita yang beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang nature itu, tentang babi. Nah, kali ini kami bukan pelayanan di tempat panti asuhan yang beternak babi, tetapi kami pelayanan di tempat daerah yang berbeda lagi, jauh dari tempat itu, yaitu di salah satu yayasan. Yayasan yaitu yayasan yang khusus untuk menampung orang-orang yang sudah terinfeksi AIDS atau HIV. Bahkan ibu-ibu yang mengandung dan sudah dinyatakan bahwa bayi yang dikandung pun positif HIV atau AIDS. Kami dibawa ke tempat pelayanan, yang mana tempat yayasan untuk menampung orang-orang yang terkena penyakit ini. Pimpinan daripada yayasan itu adalah seorang misionaris juga dari Amerika. Nah, misionaris ini memberikan hidupnya, memberikan waktunya, memberikan tenaganya, bersentuhan secara langsung dengan orang-orang yang terserang atau terinfeksi virus HIV atau AIDS ini. Bahkan anak-anak yang dididiknya dari kecil, dari bayi, bahkan sampai sudah mulai besar. Dia melakukan perawatan-perawatan bagi mereka, dia melakukan dengan sukacita. Buktinya tubuhnya sehat. Dulu mungkin tahun-tahun 2007, 2006, 2007 itu HIV atau AIDS itu ditakutin sama orang, dibilang penyakit menular. Padahal dia menular, padahal tidak secara berlangsung bersentuhan ini, tidak, tapi menularkan itu pada saat apa? Saat orang melakukan hubungan secara tubuh, hubungan intim, baru orang akan mengalami penularan. Itu pun dikatakan orang akan tertular ketika melakukan hubungan intim, dan yang tertular dari atau yang terserang virus HIV atau AIDS ini dia sedang mengalami demam. Nah, waktu dia mengalami demam, waktu orang melakukan hubungan intim dengan dia, maka orang akan tertular dengan dia. Nah, tapi pada saat itu kita sebetulnya secara manusia saya juga agak ragu. Ada sedikit ketakutan di dalam diri saya. Kenapa? Ini pelayanan tempat orang-orang yang terserang HIV dan AIDS atau AIDS. Tapi waktu saya dan istri kami melakukan dengan sukacita, kami melakukan dengan sepenuh hati, kami memberikan tenaga kami memberikan waktu kami. Itu ada suatu kebahagiaan, suatu kesenangan, sukacita tersendiri di dalam hati dan hidup kami. Waktu kami melakukannya, kami bersih-bersih halaman, potong rumput, tembok-tembok yang sudah kotor, sudah jelek, itu kami kikis cat-catnya itu, kemudian kami dempul, kami cat lagi kembali ulang. Itu kami lakukan, membersihkan tempat-tempat yang kotor. Itu kalau pikir tempat-tempat kotor itu kan ada mungkin bekas ludah-ludahnya, maaf ya, bekas ludah-ludahnya dan sebagainya, kotoran itu kan jijik secara manusia. Waktu kita takut kita terinfeksi atau kita takut tertular, tapi kami melakukan dengan penuh sukacita. Kami melakukan dengan penuh sukacita. Buktinya kami tetap sehat. Dari 2006-2007 sampai sekarang kami masih ada dan tetap dalam keadaan sehat. Nah, inilah namanya ketika kita memberi, maka akan terjadi suatu yang namanya keajaiban. Keajaiban itu adalah kita diberikan damai sejahtera juga, diberikan sukacita, diberikan kebahagiaan yang tidak dapat kita beli, tidak dapat kita peroleh dengan cara apapun, selain salah satunya dengan kita memberi. Makanya terjadi keajaiban itu. Misionaris ini memberikan sepenuhnya hidupnya. Apakah dia sakit? Enggak. Dalam keadaan sehat, umur panjang, sampai sekarang masih ada. Saya rasa, saya yakin, saya percaya masih ada sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat sebaliknya, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, orang-orang yang tidak mau berbagi, orang-orang yang tidak mau memberi, mereka adalah orang-orang yang cenderung untuk mudah terserang oleh penyakit. Mengapa? Mengapa dikatakan mereka adalah orang-orang yang cenderung untuk mudah terserang oleh penyakit? Karena orang-orang kikir, orang-orang pelit, orang-orang yang tidak mau memberi adalah orang-orang yang cinta akan uang. Cinta akan uang. Kenapa? Untuk kepenuhan dirinya sendiri. Karena kalau memberi bagi dia betul-betul itu pengurangan, tapi menerima itu penambahan bagi dia. Tetapi bagi orang yang percaya, yang tahu rahasia di balik keajaiban memberi itu, keajaiban di balik memberi itu, maka dia akan memberi, bukan menerima. Kenapa? Sudah diberi, dia menerima, dan dia menjadi seorang berkat untuk memberi, sehingga dia menerima sukacita daripada Tuhan.
Nah saudara, pada saat menghadapi masalah orang-orang pelit, orang-orang kikir ini, dan orang-orang cinta uang ini, pada saat menghadapi masalah dan uangnya mulai berkurang, walaupun itu cuma sedikit, maka orang ini akan stres. Nah pada saat orang ini stres, maka secara otomatis tubuhnya akan mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Saya nggak terlalu mengerti, taunya saya baca adalah hormon kortisol. Yang apa? Yang dikatakan hormon kortisol ini berkurang, yang akan mengurangi kekebalan dalam tubuhnya. Nah dokter-dokter pasti tahu. Kalau saya hanya membaca aja, kortisol itu, waktu hormon kortisol ini kalau waktu seseorang mengalami stres, maka tubuhnya dikatakan akan mengeluarkan yang namanya hormon kortisol. Dan hormon kortisol ini ketika keluar yang akan mengurangi dikatakan kekebalan bagi tubuh orang tersebut. Ini yang terjadi saudara. Nah kalau kekebalan tubuh seseorang berkurang, kalau kekebalan tubuh kita berkurang akibat stres, uangnya berkurang sedikit, maka dikatakan itu akan mudah sekali membuat kita untuk terserang oleh sakit penyakit. Maka dari itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingin sehat di dalam hidupnya, tubuhnya ingin tetap fit, kuat istilahnya gitu, saya mau katakan banyak-banyaklah memberi. Banyak-banyaklah Bapak Ibu Saudara sekalian memberi. Makin banyak Bapak Ibu memberi, makin Bapak Ibu akan terhindar dari cinta akan uang. Itu sih maksudnya, akan terhindar dari cinta akan uang. Waktu kita terhindar dari cinta akan uang, maka akan ada damai sejahtera sukacita, maka kekuatan kesehatan yang baru akan diberikan Tuhan bagi kita setiap hari. Memberi itu saya mau katakan akan mengurangi rasa sakit dan stres. Dan memberi itu akan menambah yang namanya kekebalan tubuh kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya mau katakan, belajarlah mulai sekarang untuk memberi selagi bisa. Jangan ditunda. Jangan tunggu kaya dulu memberi. Jangan tunggu kelimpahan dulu memberi. Bahkan belajarlah memberi meskipun di dalam kekurangan seperti janda yang berada di Sarfat. Amin. Yang kedua, tidak hanya memberi itu akan membuat kita sehat atau memberi itu akan menyehatkan kita, tetapi yang kedua, bahwa memberi itu juga memperpanjang umur kita. Memberi itu juga memperpanjang umur kita. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ingin berumur panjang dan awet muda, dikatakan rahasianya sederhana saja. Apa rahasianya? Rahasianya itu banyak-banyaklah Bapak Ibu memberi. Mengapa? Karena dikatakan di dalam risetnya James House menyimpulkan bahwa menolong orang lain secara sukarela, secara ikhlas, itu dapat meningkatkan kebugaran tubuh dan menambah angka harapan untuk kita hidup. Berarti menambah umur kita menjadi panjang. Semakin mungkin saudara pernah membaca atau mendengar kisah hidup seorang bernama John D. Rockefeller, yaitu seorang filantropi atau seorang yang dermawan yang sangat terkenal, Rockefeller. Nah, sebelumnya Rockefeller inilah orang yang tidak bahagia di dalam hidupnya. Dia tidak bahagia. Meskipun dengan harta yang berlimpah, kekayaan yang begitu banyak, tetapi dia tidak mengalami suatu kebahagiaan di dalam dirinya, di dalam hidupnya dengan kekayaan yang dimilikinya. Melainkan karena kekayaan yang dimilikinya seringkali membuat Rockefeller ini sulit untuk tidur, sulit untuk beristirahat malam. Sehingga dia mengalami suatu sakit penyakit. Dan waktu dia memeriksakan dirinya kepada dokter, dokter memvonis Rockefeller ini bahwa hidupnya itu hanya tinggal 1 tahun lagi. Shock, Rockefeller shock, kaget. Mengapa? Karena hidupnya tinggal 1 tahun lagi. Jadi apa artinya yang dimilikinya? Apa artinya yang dipunyai semuanya? Tidak ada gunanya. Akhirnya Rockefeller berusaha mencoba untuk apa? Mencari, untuk menemukan arti dari hidupnya. Lalu akhirnya Rockefeller memutuskan untuk memberikan dikatakan sebagian besar atau setengah
daripada uangnya, bahkan lebih mungkin dari setengah dari harta kekayaannya itu apa? Untuk kegiatan amal. Dia memberikan untuk kegiatan amal. Buat apa? Buat kaum papa, buat orang-orang miskin, buat orang-orang yang tidak mampu, yang kekurangan. Dia berikan harta kekayaannya atau uangnya dengan begitu jumlah yang besar. Itu yang dilakukan Rockefeller. Nah, setelah Rockefeller melakukan ini, dia memberi. Apa yang terjadi, saudara? Terjadi yang namanya keajaiban. Waktu dia memberi, justru hidupnya berbalik 180 derajat dikatakan. Kesehatannya mulai membaik. Terjadi suatu perubahan, peningkatan secara kesehatan. Nah, ini berlawanan dengan perkiraan dokter yang memvonis dengan mengatakan bahwa hidupnya tinggal 1 tahun lagi. Ini Rockefeller, John D. Rockefeller. Saudara mungkin pernah dengar ceritanya. Kalau tidak, saudara browsing di internet, buka kisah hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Rockefeller hidup sampai umur 98 tahun, sampai usia 98 tahun. Artinya dengan memberi, Rockefeller mengalami yang namanya keajaiban. Keajaiban yaitu dia mendapat bonus, bukan bonus kekayaan, tetapi bonus umur yang panjang, ditambahkan sampai 45 tahun. Waktu dia divonis oleh dokter itu usia 53 tahun. Kemudian dia mati usia 98 tahun, berarti dapat bonus berapa? 45 tahun. Ini yang diperoleh oleh Rockefeller. Inilah keajaiban di dalam memberi. Makanya memberi itu akan memperpanjang umur kita juga. Ternyata ini kebenaran firman Tuhan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 35 ini dengan jelas mengatakan bahwa terlebih bahagia memberi daripada menerima. Ini rahasia kebenarannya. Kebahagiaan, sukacita itu akan meningkatkan kekebalan tubuh dan sebagainya, bahkan memperpanjang umur kita dikatakan. Ini terjadi. Nah, saudara, dari kisah Rockefeller ini saya teringat dengan kisah seorang raja yang bernama Hizkia. Hizkia ini diangkat menjadi raja, menggantikan ayahnya Raja Ahaz kalau tidak salah di usia 25 tahun. Dia menggantikan ayahnya sebagai raja bagi Yehuda di usia muda 25 tahun. Nah, di dalam Raja Hizkia ini memulai pemerintahannya. Yang dilakukan oleh Hizkia pertama adalah dia menaruh kepercayaan dan ketergantungannya kepada Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh nenek moyangnya, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah buyutnya Daud, dan Allah ayahnya Ahaz. Dia memulai pemerintahan dengan menaruh kepercayaan dan ketergantungan kepada Allah yang hidup. Itu yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Tidak hanya dia menaruh kepercayaan ketergantungannya kepada Allah yang hidup, tetapi dia juga mendorong untuk umat Tuhan agar apa? Meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan kejahatan di mata Tuhan dan kembali kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Ini yang dilakukan oleh Hizkia. Dan pada awal pemerintahan Hizkia juga dikatakan bahwa dia memperbaiki dan menyucikan bait suci atau rumah Tuhan. 2 Raja-Raja 18. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia menaruh harapan dan ketergantungannya kepada Tuhan. Dia menyerukan kepada umat Yehuda, kepada bangsa Israel untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dan dikatakan yang ketiga adalah dia memperbaiki pintu-pintu rumahnya Tuhan, bait sucinya Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Hizkia, 2 Raja-Raja 18. Sehingga dikatakan Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di dalam Yesaya 38, Bapak Ibu kalau lihat di situ, Hizkia akhirnya mengalami yang namanya jatuh sakit dan hampir mati. Karena sakitnya itu yang menyebabkan dia hampir mati. Dan penyakit itu tidak dapat disembuhkan dengan apapun. Seorang raja, seorang yang berkuasa, punya segalanya, punya harta, punya perawat, punya dokter yang terbaik, punya ahli-ahli di bidang kesehatan yang terbaik sebagai seorang raja, tapi tidak bisa menyembuhkan dia mengalami sakit yang dikatakan hampir mati.
Tetapi saudara lihat dari cerita itu bahwa Hizkia disembuhkan, serta dikatakan ditambahkan usianya 15 tahun. Nah pada saat itu abdi Allah atau Nabi Yesaya datang bertemu dengan Hizkia di tempat tidurnya. Dan Yesaya mengatakan, kamu akan mati. Waktu Hizkia mendengarkan ini, saya percaya dia shock. Dia pasti kaget. Dan tentunya dia pasti mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Dia akan mati pada hari itu juga. Nggak tahu detik keberapa, menit keberapa, jam keberapa, nggak tahu. Tapi yang ketika hari itu dia mati. Setelah Yesaya menyampaikan apa yang Tuhan mau ia sampaikan kepada Hizkia, Yesaya berjalan keluar. Dari apa? Dari ruangan tempat raja kemudian mengeluar untuk meninggalkan istana. Sementara dalam perjalanan Tuhan berbicara kepada Yesaya untuk kembali menyampaikan kepada Hizkia bahwa engkau sembuh, umurmu ditambahkan 15 tahun lagi. Apa penyebabnya? Penyebabnya waktu Hizkia mendengar dia akan mati. Waktu Yesaya berjalan keluar, dia berbalik menghadap kepada tembok, dikatakan di dalam Yesaya 38. Dia menangis, dia meratap, dia berkabung di hadapan Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa, Allah yang disembah oleh nenek moyangnya, Allah yang disembah oleh ayahnya, buyut dan sebagainya. Dia menangis. Waktu dia menangis meratap, Allah mengingat akan apa yang diperbuat oleh Hizkia waktu awal di pemerintahannya. Yaitu apa? Dia memperbaiki pintu-pintu rumahnya Tuhan atau bait sucinya Tuhan. Memperbaiki itu berbicara tentang apa? Keuangan, waktu, tenaga yang dicurahkan, dikeluarkan untuk apa? Memperbaiki rumahnya Tuhan. Semua dilakukan oleh Hizkia di awal pemerintahannya. Tuhan mendengar, Tuhan mengingat, dan Tuhan menambahkan usianya 15 tahun kemudian. Ditambahkan 15 tahun yang harusnya mati. Inilah yang saya mau katakan yang namanya keajaiban di dalam memberi. Baik itu bagi sesama, bahkan kita memberi bagi Tuhan yang terutama, yang paling pertama. Entah itu memberi persepuluhan, entah itu memberikan diakon, persembahan diakon yang lainnya, persembahan misi, mungkin persembahan untuk rumah Tuhan, pembangunan rumah Tuhan, atau kontrak rumah Tuhan, kita pakai istilahnya untuk kontrak gereja, ruko dan sebagainya. Itu kita berikan. Nah saudara, maka akan terjadi yang namanya keajaiban di dalam kita memberi bagi sesama, bahkan yang terutama bagi Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berbicara tentang memberi, saya mau katakan kepada jemaat Tuhan yang menyaksikan, jemaat Tuhan sudah tahu, saya sudah memberikan contoh, saya juga memberikan teladan. Karena apa? Karena saya memiliki contoh teladan daripada Yesus Kristus yang memberikan hidupnya bagi saya, memberikan hidupnya bagi saudara. Saya lakukan. Waktu Tuhan meminta dengan saya, Tuhan meminta dengan istri saya, yaitu sepeda motor saya dijual. Padahal kita tahu saat itu saya sedang senang-senangnya punya sepeda motor impian saya, yaitu Kawasaki Ninja 250 Fi yang harganya cukup sangat mahal bagi saya. Bagi banyak orang sih mungkin murah, yang banyak uang. Bagi saya sangat mahal. Dan saya bergumul berdoa meminta agar Tuhan memberkati. Dan Tuhan berkati, saya dapat uang, diberkati oleh Tuhan. Dengan caranya Tuhan akhirnya saya membeli sepeda motor itu. Waktu saya dalam keadaan senang, dalam keadaan merasa diberkati, saya mendapatkan sepeda motor ini, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada istri saya. Tuhan berbicara kepada saya, berikan sepeda motor itu untuk pekerjaan Tuhan. Secara manusia saya merasa sakit, saya merasa kehilangan. Tapi saya mau katakan, saya mau belajar memberi. Meskipun itu berat, tapi saya berusaha untuk memberi. Karena saya tahu kunci di balik memberi itu adalah saya akan memperoleh sukacita daripada Tuhan, yaitu saya akan mengalami keajaiban-keajaiban yang daripada Tuhan. Keajaibannya apa? Waktu saya menabur, saya menuai. Waktu saya memberi, maka Tuhan akan memberi bagi saya, sehingga saya boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bahkan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan mau pakai itu. Hasil penjualan dari motor itu saya masukkan, udah gereja. Kalau mau hitung-hitung saudara,
Seharusnya kalau kita berpikir, gereja lah yang bertanggung jawab terhadap imamnya atau terhadap gembalanya, untuk kehidupan gembalanya, agar fokus melayani. Jadi gereja yang memenuhi kebutuhannya, mencukupkan kebutuhannya. Itu memang firman Tuhan. Tetapi saya tidak pernah berharap dari gereja. Saya tidak pernah meminta daripada gereja. Saya tidak mau gereja minta untuk gereja bertanggung jawab atas hidup saya, tidak. Tapi saya hanya percaya bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya. Saya melayani. Jemaat Tuhan tahu, sekian tahun saya tidak pernah mengambil 1 sen pun persembahan ataupun persepuluhan di dalam gereja. Tidak pernah. Melainkan apa yang ada pada saya yang Tuhan percayakan, berusaha untuk saya berikan bagi gereja, bagi pekerjaan Tuhan. Untuk kontrak, nggak mudah saudara. Dalam jumlah yang besar, berikan sepeda motor. Terus minta Tuhan lagi, berbicara dengan istri saya, berbicara dengan saya juga, untuk memberikan lagi. Untuk apa? Kontrak gereja lagi. Bayangkan kontrak gereja dalam jumlah yang begitu besar. Gereja cuma punya uang separuh, sementara kami punya ada uang untuk pembangunan rumah kami, renovasi rumah kami. Tuhan minta, Tuhan bilang, berikan bagi pekerjaanku, berikan bagi pekerjaan Tuhan, berikan bagi gereja. Kami lakukan, kami laksanakan, kami berikan. Ada sukacita, ada satu sukacita. Menyenangkan, membahagiakan, sangat menyenangkan dan membahagiakan bagi saya dan istri, karena kami dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dan tidak hanya menjadi saluran berkat, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami itu menikmati juga. Makanya terlebih berkat memberi daripada menerima. Tidak hanya sukacita, damai, sejahtera, tetapi Tuhan memberkati kami berlipat kali ganda, istilahnya seperti itu. 2 kali lipat Tuhan memberkati kami. Artinya apa? Tuhan mempercayakan kami. Itulah keajaiban di dalam kita memberi. Ada keajaiban di balik kita memberi. Tetapi orang-orang yang takut untuk memberi, dia tidak akan mengalami keajaiban yang daripada Tuhan. Ingat, memberi bagi Tuhan yang pertama. Yang kedua, berbagi bagi sesama. Amin. Bapak Ibu mau lakukan sebagai jemaat Tuhan? Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, tidak heran kalau kita melihat seseorang merasa hidupnya berarti dan dia merasa bahagia. Maka waktu dia merasa hidupnya berarti dan bahagia, maka secara otomatis itu akan berpengaruh kepada kesehatan tubuhnya, berpengaruh pada hidupnya. Makanya di dalam Amsal 17:22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, itu yang menjadi obat yang manjur bagi kita. Makanya memberi, banyak-banyaklah memberi. Belajar Bapak Ibu Saudara, bukan belajar memberi dari kelebihan atau kelimpahan, tapi belajar mulai sekarang bahkan dalam kekurangan. Itu yang saya lakukan. Dalam kekurangan kami belajar memberi bagi sama, berbagi kepada sesama kami, bahkan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Itu yang kami lakukan, saya dan istri kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Bilang kiri kanan saudara, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Yang ketiga, bahwa memberi itu membuat kita bahagia. Sekali lagi, yang ketiga, memberi itu membuat kita berbahagia. Elizabeth Dunn melakukan sebuah riset, dikatakan berkali-kali, terhadap orang-orang yang suka memberi yang ditemukannya. Dan dari hasil penelitian, dari hasil riset dari Elizabeth Dunn ini, ia menyimpulkan bahwa memberi sesuatu kepada orang lain ternyata itu mendatangkan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Makanya hati yang gembira adalah obat, yaitu mendatangkan suatu kebahagiaan yang luar biasa, yang tidak dapat dibeli dan tidak dapat diperoleh dengan apapun selain apa? Dengan cara memberi. Banyak tokoh-tokoh kita lihat, tidak hanya tokoh Alkitab, bahkan yang ada sekuler pun mereka lakukan itu. Mereka memperoleh kebahagiaan ketika memberi, menolong, berbagi bagi sesama. Ketika kita mengulurkan tangan untuk memberi dan menolong orang lain atau sesama kita, dan kita mau berbagi hidup dengan orang lain dan sesama kita, maka kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan yang sangat dalam. Ini dikatakan oleh Elizabeth Dunn. Nah, kita akan merasakan bahwa hidup kita ini jauh lebih berarti dibandingkan dengan kita tidak memberi atau berbagi. Jadi hidup kita jadi lebih berarti saat kita memberi dan menolong sesama.
kita merasa hidup kita akan lebih berarti. Amin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mau belajar memberi, karena memberi itu membuat Bapak Ibu bahagia. Jadi melalui firman Tuhan pada hari ini, kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah ketika kita menerima pemberian orang lain, pastilah kita akan merasa senang tentunya. Pasti kita akan merasa senang tentu. Tetapi kalau kita ingin rasa senangnya atau sukacitanya atau diberkatinya 2 kali lipat daripada kita menerima, maka lebih banyaklah kita memberi. Maka kita haruslah memberi lebih dan lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Memberi itu ajaib, saya mau katakan. Memang sepertinya apa yang kita punya itu atau apa yang kita miliki itu sepertinya berkurang. Tetapi saya mau katakan yang sesungguhnya kebahagiaan kita lah yang semakin bertambah. Kita memberi berkurang, tapi sukacita kebahagiaan daripada Tuhan itu semakin bertambah di dalam hidup kita. Dan setelah itu tentunya kita akan mengalami yang namanya pelipat gandaan yang daripada Tuhan atas apa yang kita telah tabur. Firman Tuhan katakan, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kita menabur sedikit, menuai sedikit juga. Waktu kita menabur banyak, kita akan menuai banyak juga. Belajarlah mulai menabur saat sekarang ini. Meskipun itu sedikit, meskipun itu kecil, biarkan kita menabur dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang dengan hati yang tulus, maka itu akan menjadi tuaian yang banyak yang akan kita peroleh di dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara percaya ini terjadi di hidup saudara. Inilah keajaiban memberi. Bilang kiri kanan saudara, lakukan, keajaiban memberi akan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kita bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Nama yang menjamin hidup kami, nama yang selalu hadir bersama-sama dengan kami dalam satu pribadi yang begitu luar biasa bagi kami, Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan di dalam hal memberi. Kami menyadari mungkin seringkali kami sulit untuk dapat memberi, dapat berbagi, bahkan terutama memberi bagi pekerjaan Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Mungkin kami seringkali sulit untuk melakukan itu. Mungkin juga ada pemahaman-pemahaman yang lain yang kami terima, sehingga sulit untuk membuat kami dapat memberi. Dan pada hari ini Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu yang mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan kami percaya bahwa ketika kami memberi, kami akan menerima kebahagiaan yang daripada-Mu Tuhan yang tidak terbatas. Karena kami percaya ketika kami memberi, terjadi keajaiban yang daripada-Mu Tuhan. Tidak hanya tubuh kami disehatkan, disegarkan oleh Tuhan, tetapi umur kami pun akan diperpanjang oleh Tuhan. Tidak hanya umur kami diberikan umur yang panjang oleh Tuhan, untuk kami boleh memberi menjadi sumber berkat bagi Tuhan, tetapi juga kami percaya kebahagiaan itu akan mengikuti di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, jikalau selama ini hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada uang, tertuju kepada materi, sehingga kami menjadi orang-orang yang kikir, kami menjadi orang-orang yang pelit untuk berbagi dan memberi. Tuhan, tolong kami untuk kami dilepaskan dari ikatan ini dan ampuni kami, dan ajarkan kami mulai saat ini untuk kami mau membuka hati kami, dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami dapat berbagi, untuk kami dapat memberi, bahkan bagi sesama orang-orang yang membutuhkan, bahkan terlebih bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Hamba berhenti berbicara, tapi firman Tuhan akan terus bekerja. Firman Tuhan akan terus berbicara kepada setiap pribadi kami masing-masing pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Roh Kudus akan memimpin kami untuk melakukan firman Tuhan, yaitu belajar mulai saat ini memberi. Jadi dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama yang berkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari kita bersama bagi Tuhan. Haleluya.
bagaimana merasakan kuasa dan kasih Tuhan, menikmati semua kemurahan Tuhan. Saudara tahu bahwa hari ini ketika kita diizinkan oleh Tuhan tetap sehat, tetap bernafas, itu adalah suatu kemurahan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Amin. Pagi hari ini mari siap memuji Tuhan semuanya. Mari kita mengejar setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. bersyukur. Ajarkan kami tetap berharap kepadamu Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini yang kita laksanakan secara online. Kita akan akhiri di dalam
doa. Namun sebelumnya saya juga mau mengumumkan kepada Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang ada di GCA Manasih, bahwa mulai bulan September tanggal 7 kita akan melaksanakan atau melakukan kembali doa malam kita secara bersama-sama, namun tetap dengan mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Jadi kita akan mengadakan doa malam bersama di gereja kita, dan tetap protokol kesehatan harus kita perhatikan. Oleh karena itu, kita mau berdoa untuk rencana ini juga, karena kita belum bisa sementara ini lagi untuk membuka ibadah kita. Tadinya memang kita berencana bahwa ibadah kita akan mulai bulan September. Karena kita melihat sesuatu yang belum memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah kita, karena kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya kita memutuskan, saya dan pengurus memutuskan untuk melaksanakan doa malam saja secara bersama. Berapapun yang hadir, tapi tetap perhatikan protokol kesehatan. Kita berdoa untuk ibadah kita biar dapat dilaksanakan secepatnya, dan terlebih biar wabah ini dilalukan dari bangsa kita juga secepatnya, sehingga dengan leluasa kita kembali dapat berkumpul bersama memuji muliakan Tuhan. Kita dapat bergandengan tangan, kita dapat bersentuhan satu sama lain untuk mengucapkan salam kita kepada saudara-saudara keiman kita yang ada di dalam gereja kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri dalam doa, dan kita akan selalu membawa semua ini dalam doa juga bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan terima kasih pada hari ini buat seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sudah tolong, dan Tuhan sudah pimpin semua boleh berjalan, dan biar semua sesuai dengan apa yang diharapkan. Kembali semuanya untuk pemulihan hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Namun kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang kami lakukan. Namun kami percaya Tuhan tidak melihat kekurangan itu, tapi Tuhan hanya melihat kerinduan hati kami, yang mana kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau berdoa buat perencanaan kami, yang mana kami akan melaksanakan, yaitu doa malam kami kembali Tuhan, mulai tanggal 7 hari Senin, pukul 6 sore Tuhan, di gereja ini. Tuhan, sekali lagi kami membawa perencanaan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong sehingga ini boleh terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Jauhkan kami dari wabah, jauhkan kami dari virus dalam bentuk apapun, tapi Tuhan tetap bungkus kami dengan kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemudian kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan tolong wabah yang sedang melanda itu virus corona ini, COVID-19. Tuhan tolong lalukan wabah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dengan cara-cara Tuhan sehingga wabah ini berlalu. Bahkan mungkin itu dengan cara Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang, khususnya yang ada di dalam penelitian-penelitian mereka, para ahli, untuk menemukan vaksin daripada virus corona ini Tuhan. Namun kami mendengarkan satu kabar yang menyenangkan, kabar yang penuh dengan sukacita, yang dikatakan bahwa sudah ditemukan vaksin buat virus corona ini Tuhan, dan kemudian akan dirilis, diproduksi mulai tahun depan. Tuhan, jikalau ini bukan hoax, jikalau ini memang suatu kebenaran, Tuhan tolong para ahli ilmuwan yang menemukan ini untuk diberikan hikmat yang lebih lagi daripada Tuhan, memenuhi mereka untuk mereka betul-betul menemukan vaksin yang ampuh, vaksin yang betul-betul tepat, sehingga seluruh masyarakat Indonesia tidak lagi merasa khawatir, tidak lagi merasa takut akan virus ini, karena Tuhan sudah memakai para ahli ilmuwan untuk menemukan vaksin yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena kami percaya bahwa setelah ini semua berlalu dan terjadi, maka kami boleh kembali dapat berkumpul sebagai umat Tuhan, bersama-sama memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji nama-Mu, berkati pemimpin kami yang tertinggi di bangsa kami ini, dari presiden, wakil presiden, jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah yang ada di seluruh provinsi di tanah air ini, aparat keamanan, bahkan tim medis sebagai garda terdepan. Tuhan memberkati mereka juga, kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan juga, berkati seluruh yang menyaksikan tayangan pada hari ini juga, ibadah secara online yang diikuti. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang ilahi daripada Tuhan. Apapun menjadi impian, apapun yang menjadi harapan sepanjang 1 minggu ke depan dan seterusnya, Tuhan akan menyatakan sesuai dengan waktunya Tuhan dan kehendaknya Tuhan.
Hamba berdoa, berkati apa yang dikerjakan, dilakukan, Tuhan membuat maju dan berhasil. Sebagaimana firman mengatakan bahwa Tuhan akan menjadikan kepala bukan ekor. Tuhan akan membuat naik bukan turun. Dan biar janji Tuhan terjadi atas umat Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa, berkati jika ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit secara fisik, tubuh, jasmani, apapun bentuk penyakitnya, Tuhan hamba berdoa pada saat hari ini, biarlah kesembuhan yang daripadamu turun terjadi. Di dalam nama Yesus, hadirat Tuhan menjamah, melawan, memulihkan, menyembuhkan. Dengan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, hamba percaya itu terjadi. Hamba berdoa sekali lagi Tuhan, jemaat Tuhan atau siapapun yang menyaksikan tanya yang sedang mengalami suatu problem, masalah, baik masalah rumah tangga, masalah di dalam pekerjaan dan lain sebagainya, Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi masalah itu dan keluar dari masalah itu. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersatu minggu ke depan, berkati setiap kami umat-Mu Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, maut, kecelakaan untuk apapun. Kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan jahil manusia yang mengganggu kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah, dan malaikat Tuhan yang kudus Tuhan kirimkan memagari, membentengi kami. Tiang awan, tiang api menyertai sepanjang langkah hidup kami, sepanjang 1 minggu ke depan dan seterusnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah berkat daripada Abraham, Ishak dan Yakub turun atas setiap kehidupan kami umat Tuhan. Saudara, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai detik ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya dan berkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Nantikan ibadah online selanjutnya di minggu yang akan datang. Shalom.